Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali lagi. Saya tahu sejahtera Tuhan, damai yang berkelimpahan daripada Tuhan itu betul-betul memelihara hati dan pikiran saudara selama ini. Oleh karena ada banyak hal yang Tuhan singkapkan kepada saudara, dan itu betul-betul tidak akan membangkitkan lagi pergumulan atau konflik batin di dalam hidup saudara. Membuat saudara memiliki tenaga yang kuat, potensi yang luar biasa sekali, sehingga saudara bisa menyelesaikan perjalanan hidup saudara bersama-sama dengan Tuhan dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Hari ini saya akan lanjutkan lagi dari minggu yang lalu. Ketika saya berbicara tentang Allah El Shaddai, kita perlu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Allah El Shaddai. Oleh karena apa? Sejak Abraham mengalami perjumpaan dengan Allah El Shaddai, dia mengalami perubahan hidup, lalu kemudian dia mengalami yang namanya bukan pasang surut, tetapi justru dia akan mengalami naik dan naik dan naik dan naik. Bahkan sampai dia bisa meyakinkan Allah bahwa apa yang dibangun di dalam diri dan yang terbangun dalam dirinya Abraham itu bisa dilangsungkan sampai pada generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Adalah lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, karena beberapa minggu-minggu sebelumnya dan sebelumnya selama kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus menjadi mitra buat kita untuk benar-benar memberikan kepada kita pewahyuan, memberikan kepada kita penjernihan, kejernihan daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang menimbulkan konflik di dalam diri kita. Saya tahu bahwa Roh Kudus selalu membuka dirinya untuk bersama-sama dengan kita, dan bahkan diberi tempat untuk memimpin perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan di hari-hari terdahulu. Terima kasih untuk firman yang betul-betul nyata, hidup, dan menjadi terang dalam diri kami. Bahkan menciptakan kehidupan yang baru dalam diri kami, sehingga kami tahu bahwa perjalanan langkah hidup kami itu menjadi baru buat hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu kembali lagi dari apa yang telah Engkau sampaikan dan utarakan minggu lalu. Dan kami tahu kami akan naik lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi, menurut ukuran-Mu Tuhan. Kami siap saat ini, dan kami tahu kami ingin bermitra bersama dengan Roh yang Kudus, supaya firman itu menjadi realita dalam diri kami. Kami mau berdoa, dan saat ini kami mohon, saat ini kami bisa bersama-sama dengan Roh yang Kudus, sehingga firman, bukan hanya firman logos, bukan hanya firman rema, tapi firman itu menjadi kebenaran seluruhnya dalam diri kami. Kami bersyukur padamu, kami siap saat ini bagi Engkau. Amin. Saudara udah tahu saya bagikan kebenaran firman Tuhan tentang Abraham, di mana Abraham sejak dia mengalami perjumpaan dengan Allah El Shaddai di Kejadian 17, dia mengalami namanya pembaharuan ikat janji, dia mengalami hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Dia menjadi orang pertama yang melakukan penyunatan. Mungkin juga ada bangsa lain yang melakukan penyunatan sebelum itu, tetapi dia di Alkitab dia melakukan orang yang pertama melakukan penyunatan sebagai tanda ikat janji dengan Allah. Hari ini saya akan lanjutkan sekali lagi, karena jangan sampai Allah El Shaddai yang sering kita temukan di Alkitab itu menjadi misteri buat hidup saudara. Pertanyaannya sekarang, ini merupakan topik daripada El Shaddai itu sendiri, adalah subtopiknya, mengapa sejak perjumpaan dengan El Shaddai Abraham mengalami naik ke posisi rohani yang lebih tinggi, sehingga dia tetap bisa menyajikan hidupnya kepada Tuhan tepat pada waktunya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saudara juga berniat, berkeinginan, memiliki passion untuk hidup sama seperti ini. Tidak ingin lagi hidup seperti naik turun, atau pasang surut dan pasang surut. Mari saya ajak saudara untuk kembali lagi membuka Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-17, karena itu di situ diungkapkan, ditulis pertama kali kata El Shaddai. Jadi kata El Shaddai ada ditulis beberapa kali dalam kitab Kejadian, tetapi yang pertama kali betul-betul berjumpa dengan Allah El Shaddai adalah Abraham sendiri. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-17. Saya akan membuka Alkitab saya di dalam Eastword, sehingga saudara bisa saya bagikan tentang bahasa aslinya, supaya saudara mendapatkan pengertian dan penjelasan yang jelas. Saya ajak saudara untuk kita buka Alkitab kita, lalu kemudian saya akan bacakan ayatnya. Satu ayat saja. Ya, ayat pembukaannya dari Kejadian 17, ayatnya yang
pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Alkitab berkatakan, "I am Almighty God, walk before me and be blameless." Kalau kita lihat di dalam Kejadian 17, mari kita lihat sama-sama Kejadian 17 di dalam bahasa aslinya. Supaya saudara bisa memahami dalam bahasa aslinya. Allah memperkenalkan dirinya, dikatakan, "I am the Almighty God." God dalam bahasa Ibraninya, saudara. God dalam bahasa Ibraninya digunakan kata El. El atau ALHWH, ya. Itu adalah God. Itu digunakan dalam bahasa Ibraninya, tetapi bahasa Ibrani lebih jelas mempertegas adalah kata El. Lalu kemudian Almighty digunakan kata ada Shaddai, Shaddai. Itu digunakan kata Shaddai. Sorry saudara, saya bukan ingin mengajari saudara. Saya bukan dari Universitas Bahasa Yunani ataupun Bahasa Ibrani. Tapi saya ingin memberikan kepada saudara apa yang ditulis dalam Alkitab. Dengarkan saya. El Shaddai yang dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-1 ini, yang kita terjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Saya ulangi sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara pecah-pecah, asal kata El Shaddai itu terdiri dari dua. Itu dari kata El. Oleh karena dalam bahasa Ibrani tidak ada namanya huruf hidup, maka digunakan kata El. El itu singkatan daripada Elohim. Itu adalah pernyataan untuk Allah. Atau bisa dikatakan adalah the strong one, yang kuat. Jadi dari El-nya saja, itu yang paling kuat. Siapa yang paling kuat di alam ini? Tentu Allah. Karena dia menciptakan. Itu menunjukkan kekuatannya. Jadi saudara bisa lihat. Kalau kita ambil dalam bahasa Ibraninya. Maka ini terdiri dari kata El Shaddai, ini terdiri dari dua kata. Yaitu El. Yang dari kata adalah Elohim. Artinya Tuhan. Atau yang kuat. Kemudian kata Shaddai, saya berharap saudara benar-benar sekarang duduk dan mendengarkan dengan baik. Saudara jangan dan konsentrasi kepada saya. Supaya saudara tidak lari. Karena kata Shaddai artinya adalah payudara. Saya katakan payudara. Kalau disebut payudara, maka tidak semua manusia memiliki payudara. Jadi dua kosakata yang aneh ini jika digabungkan, saya ulangi, jika digabungkan, saya berharap saudara mengerti, maka dialah yang disebut akhirnya Allah yang Maha Kuasa. Saya ingin kita membahas yang masalah bukan yang L-nya. Yang L-nya saudara bisa terima. Saudara bisa terima dia adalah Elohim, Allah atau Tuhan atau yang kuat. Saudara tentu bisa menerimanya. Tapi bagaimana yang berjumpa dengan Abraham, bapak orang beriman, yang akhirnya dia menjadi bapak bagi banyak bangsa. Sumber bagi banyak bangsa adalah justru El Shaddai, justru kosa kata kedua. Itu artinya payudara. Itu seperti sesuatu yang lari daripada tujuannya. Kenapa dia dijulukin Allah yang Maha Kuasa? Orang akan berkata Shaddai itu adalah tentang payudara. Payudara hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Wanita selalu digambarkan dengan konotasi lemah, bukan Maha Kuasa. Tapi justru disinilah ini akan meluruskan harapan saudara. Membenarkan sikap dan doa saudara terhadap Allah yang Maha Kuasa. Saya ambil dulu yang terburuk. Banyak orang dia merindukan Allah yang Maha Kuasa. Dia kutip firman Tuhan tentang Allah yang Maha Kuasa. Dia katakan ini Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Jadi Allah, siapapun menjadi musuh Allah dan menjadi musuh kita, Allah yang akan mengerjakan dia.
Allah yang akan melakukan itu. Allah Maha Kuasa. Dia bisa memindahkan gunung. Dia bisa melakukan ini. Dia bisa menghancurkan sebuah bangsa. Allah melakukan itu. Kalau saya berpikir demikian, saya berpikir itu, Allah adalah Sang Pencipta. Kenapa dia harus lakukan seperti itu? Bukankah musuh kita, musuhnya Allah, itu juga adalah manusia ciptaannya dia? Lalu mengapa? Saya katakan mengapa? Allah bertindak menurut pemahaman saudara, menurut apa yang ada di dalam pikiran saudara, menurut apa yang saudara percayai. Allah yang Maha Kuasa itu berarti tidak ada yang bisa melawan dia. Iblis juga tidak bisa melawan dia. Saya katakan, kalau demikian Allah yang kau percayai karena julukannya adalah Allah yang Maha Kuasa, maka saya tidak mau percaya lagi kepada dia. Saya katakan, kalau Allah yang demikian, itu Allah yang sok jago. Allah yang saya katakan itu adalah preman. Kalau ada musuh, dia akan hajar itu. Itu bukan tipenya Allah. Saya ingin saudara meluruskan ini. Dari dua kosakata ini, saya ingin, mari kita sama-sama melihat dulu. Yehezkiel 16. Sorry, saya katakan. Yehezkiel 16. Saudara boleh mencatatnya lebih dulu. El Shaddai. Sorry saudara. El Shaddai dalam bahasa Ibraninya itu digunakan kata H7706. H7706. Itu adalah El Shaddai. H7706. Sudah? Saya berharap saudara mengerti tentang ini. Nah, saudara, mari kita lihat sama-sama dalam Yehezkiel 16. Sorry saudara, Sadai tadi H7706. H7706. Mari kita lihat sekarang Yehezkiel pasal yang ke-16. Kita lihat ayat yang ke-6. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka dikatakan, buah dadamu, breast. Dalam bahasa Inggrisnya, sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Saudara bisa lihat, ini adalah pernyataan Allah digambarkan tentang kondisi rohaninya Yerusalem. Digunakan di sini kata payudara atau breast di dalam ayat yang ke-7. Sorry saudara, ayat yang ke-7 itu, maka buah dadamu, breast ini, digunakan itu kata dari kata shad. Shad. S-H-A-D. Yaitu H7699. Mari kita lihat sekarang, Yehezkiel 23. Yehezkiel 23 ayat 21. Yehezkiel 23 ayat 21. Dikatakan begini, engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Digunakan adalah dikatakan your youthful breast. Yehezkiel 23 ayat 21. Anehnya di sini dikatakan adalah susu kegadisan. Ya kan? Di sini digunakan tetap H76699. Itu digunakan kata shad. S-H-A-D. Awal daripada munculnya Shaddai. Jadi Shaddai itu adalah untuk payudara yang
disebut jamak. Dua-duanya seperti milik seorang gadis ataupun milik seorang ibu. Mari kita lihat sekarang ke Kejadian 17 ayat 1. Ke-17 ayat 1. Di situ digunakan, mari kita lihat sama-sama. Kejadian 17 ayat yang pertama. Dan dikatakan di sana, akulah Allah yang Maha Kuasa. Maka di situ digunakan I am. Digunakan kata I am Shaddai, God. Atau bisa kita balik, God Almighty. Artinya aku adalah Allah Maha Kuasa. Aku adalah Allah Shaddai. Yang lucunya di sini dibilang, aku adalah Allah payudara. Saudara akan mengerti kenapa. Saya ulangi, kenapa? Pada waktu Abraham berperang melawan Kedor, Laomer dan segala macam, kenapa bukan Allah yang menghardik, menghalau musuh-musuhnya? Kenapa Abraham sendiri yang berperang? Saudara akan bisa memahami mengapa sebabnya Allah Shaddai yang dijumpai oleh Abraham sejak Kejadian 17 ayat 1. Hal itu membuat Abraham naik dan naik dan naik di hadapan Tuhan. Dan dia memenuhi target dan harapan bagi Tuhan. Mari saya berikan penjelasan kepada saudara. Jadi di situ digunakan dalam huruf mati semua. Bahasa Ibrani kata syad itu dengan kata SHD. Jadi saudara tinggal menambah kata A, syad. Syad itu artinya adalah payudara. Shaddai untuk berbicara tentang dua payudara yang ada pada satu pribadi. Perhatikan baik-baik. Payudara hanya ada di pihak wanita. Dan payudara itu memiliki tujuan. Dan kalau kita baca di Yeskel 16 ayat 7 dan Yeskel 23 ayat 21, itu disebutkan payudara yang tidak berguna. Dengarkan, yang tidak berguna. Berarti kita kecilkan lagi. Dengarkan saya baik-baik supaya saudara memahami apa yang saya mau bagikan ini. Ini adalah kebenaran yang luar biasa sekali. Supaya saudara benar-benar memahami tentang jalannya Allah. Prinsipnya Allah. Bagaimana Allah El Shaddai itu membuat perjumpaan dengan saudara. Dan akan berakibat hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara akan memuaskan hidupnya Allah. Dia bilang siapa dia dijulukin? Allah El Shaddai. Berarti julukan itu adalah dia adalah Allah payudara. Tapi kita memberikan julukan kepada dia. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Padahal dia adalah Allah payudara. Mengapa penekanannya bahwa dia adalah Allah payudara? Berarti itu adalah payudara yang berguna. Tadi kita sudah baca Yeskel 16 ayat 7. Yeskel 23 ayat 21. Itu adalah payudara yang digunakan oleh orang Mesir. Oleh orang-orang dunia. Adalah untuk kepentingan hanya kepuasan nafsu. Tetapi di sini Allah berbicara kepada Abraham, Allah berbicara kepada Israel, Allah berbicara kepada Ishak, Allah berbicara kepada Yakub. Dia perkenalkan dirinya Allah payudara, sehingga pernyataan Allah itu sebagai Allah payudara atau El Shaddai itu akan berguna membangkitkan hidupnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Bahkan akhirnya gereja yang kita sudah baca di dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Boleh saya berikan dulu keterangan penjelasan supaya saudara bisa nyambung dengan apa yang saya mau bawa ini. Payudara hanya ada pada wanita. Tidak pada semua orang. Berarti lebih sedikit jumlahnya. Dan dengarkan saya. Payudara yang tidak pernah berguna buat orang lain. Saya ulangi, payudara yang berguna buat orang lain itu hanya ada pada payudara ibu. Jadi makin sedikit nih orangnya. Halo, saya dulu menyusu dari payudara
dari air susu ibu saya, mama saya. Saudara juga demikian. Tentu dari mama saudara. Itu berguna. Membuat saya sekarang saya bisa kuat, sehat. Bahkan sekarang diajarkan kepada kita, kalau tidak salah sampai usia berapa? Selama ASI sang ibu masih ada. Selama ASI sang ibu masih ada, boleh engkau susui anakmu. Engkau sapih anakmu sampai 1,5 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Aku adalah, dikatakan, Allah payudara. Aku adalah Allah Maha Kuasa. Sifat payudara seorang ibu itu mengalirkan hal-hal yang penuh kuasa. Dengarkan saya. Tidak semua orang memiliki payudara. Jelas. Tidak hanya wanita. Tidak semua wanita memiliki payudara yang berguna. Payudara yang dimaksudkan, yang merupakan julukan daripada Allah, adalah payudara seorang ibu. Berarti dia memiliki status, dia memiliki anak. Makin lagi jelas buat kita. Mengapa Abraham sejak berjumpa dengan Allah El Shaddai, dia tidak pernah, saya ulangi, dia tidak pernah undur lagi. Dia tidak pernah merosot lagi. Dengarkan saya. Oleh saya sebutkan ini dengan cepat kepada saudara, supaya saudara benar-benar memahaminya. Payudara ibu membuat seorang anak yang masih kecil atau masih bayi, anaknya sendiri yang dilahirkan, yang memiliki DNA yang sama dengan dia, itu makin kuat. Sebab apa? Sebab itu caranya dia mendapatkan makanan satu-satunya bagi sang bayi yang tidak berdaya. Allah melihat Abraham yang keluar dari tanah Mesir, langsung masuk Mesir. Yang keluar dari Ur-Kasdim, yang keluar dari sampai di tanah Kanan, lalu masuk Mesir, lalu jatuh lagi, lalu bangkit lagi, lalu jatuh lagi. Allah memandang bahwa Abraham tidak berdaya atas janji Allah, atas rencana Allah, atas tujuan Allah. Abraham tidak berdaya. Tidak berdaya mengatasi keinginan dia untuk memiliki keturunan. Tidak berdaya untuk mengatasi bahwa Allah telah berfirman kepada dia bahwa dia akan memiliki keturunan banyak, bahkan menjadi sebuah bangsa. Allah melihat Abraham tidak berdaya karena ketidaksabarannya. Allah melihat selama Abraham selalu menggunakan kekuatan naturalnya, maka di mata Allah itu menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Oh, saya nggak tahu begitu. Rohku menyala-nyala untuk menjelaskan ini. Payudara ibu membuat anak yang kecil makin kuat dan mendapatkan makanan satu-satunya bagi sang bayi yang tidak berdaya, sehingga dia bisa bertumbuh makin kuat. Saudara bisa baca itu Yesaya 66 yang dekat dengan Yeskel. Yesaya 66. Ini kitab terakhir Yesaya. Yesaya 66 adalah kitab terakhir. Ayat 10 sampai 13, bersukacita bersama-sama Yerusalem tentang Sion, bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang. Dikatakan fit itu menyusu, makan, dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup, menyedot, dan menikmati dari dadanya yang bernas, yang penuh dengan ini, penuh dengan apa? Harapan ataupun penuh. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya, mengalirkan. Dikatakan keselamatan seperti sungai,
Padahal yang diminum adalah air susu. Seperti aliran dari dalam yang masuk kepada menjadi makanannya dia. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu. Lihat. Akan digendong. Akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Siapa yang menghibur? Kamu akan dihibur di Yerusalem. Siapa yang akan dihibur? Israel. Gerejanya. Sion. Siapa akan dihibur? Siapa yang menghibur dia? Kamu akan dihibur. Yang menghiburnya adalah Allah. Bagaimana dia menghibur? Dengan memberikan. Saya katakan dia memberikan payudaranya yang berisi susu. Supaya engkau menjadi makin kuat. Supaya engkau bisa mengalami upgrade. Perhatikan baik-baik. Saudara, perhatikan baik-baik. Saya ingin memberikan dulu rambu-rambu dan batasan-batasan kepada hidup saudara. Supaya saudara mengerti tentang kebenaran ini. Saudara siap? Ingat. Manusia diciptakan. Mau kapan saja, sudah lahir baru, belum lahir baru. Manusia diciptakan oleh Allah. Dengan kehendak bebas. Jelas. Sekarang kita bercerita tentang seorang ibu. Di sini dikatakan. Sang ibu tidak bisa memaksa agar anaknya itu minum dari payudaranya atau makan dari payudaranya. Tapi sang ibu biasanya sama seperti Yesaya 66, dia akan menggendong anaknya itu dan mencoba agar si anak itu mendapatkannya dan mengetahui lalu mendapatkannya bahwa melalui payudaranya dia bisa minum dan akhirnya dia bisa dapat makanan dan nutrisi lainnya. Dengarkan saya. Jika anak ini menolak, bukankah manusia diciptakan dengan kehendak bebas? Maka suatu saat anak ini akan mati. Karena air susu ibu pada waktu zaman dulu itu adalah makanan satu-satunya buat sang bayi. Bahkan air minum saja yang datang dari sumur itu masih terlalu keras, terlalu tajam buat ususnya sang bayi. Saudara belum mengerti apa yang saya maksudkan. Saya ingin membawa saudara untuk saudara akhirnya berjumpa dengan Allah El Shaddai. Allah El Shaddai terbukti. Dia yang membangkitkan Abraham dan berhasil. Bahkan Abraham sampai hari ini tidak pernah dianulir namanya. Dia Bapa orang percaya. Lihat, saudara memiliki kehendak bebas. Allah memberikan julukan bagi dirinya. Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah payudara ibu. Ketika saudara bertobat terima Tuhan Yesus, saudara diberikan rohnya yang kudus. Jelas saudara, tetapi engkau diberi aturan main. Kalau engkau yang meskipun kau sudah lahir baru, engkau sudah mengalami yang namanya firman Tuhan, engkau sudah juga mengalami jamahan daripada roh Tuhan, engkau masih mungkin untuk mengalami kematian. Walaupun bukan kematian roh, tapi kematian perjalanan atau pertumbuhan rohanimu. Kenapa? Kalau kau tidak makan dari makanan satu-satunya, yaitu apa yang datang dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah payudara ibu. Saya berharap saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan di mana-mana ngomong kepada orang gereja lain, saya sekarang mempercayai Allah payudara ibu. Oh, saudara bisa ditampar, saudara bisa diseret ke dalam kantor polisi. Ya, Allah berfirman kepada Abraham demikian. Ini baru poin 1. Allah berfirman kepada Abraham. Dikatakan, pergilah. Aku akan menjadikan kau. I will make you. I will make you. I will make you. Berberapa kali I will make you. Aku akan membuat kau. Aku akan membuat kau. Arti kata, Allah akan menjadi pemimpin.
Pergilah engkau, taatilah aku, ikutilah, serahkan kehendakmu itu. Maka engkau akan jadi seperti apa yang kukatakan itu. Engkau akan bertumbuh, engkau akan kuat. Jadi saudara bisa lihat ketika Abraham pergi, maka dikatakan Allah akan memimpin. Allah akan mengarahkanmu. Allah akan menuntun Abraham. Dan menjadikan dirinya sendiri, yaitu diri Allah bagi Abraham, itu menjadi Allah El Shaddai. Aneh, saudara. Banyak orang percaya di mana-mana Allah ingin menjadikan dirinya Allah El Shaddai buat hidup saudara. Tapi saudara menginginkan bukan Allah El Shaddai. Saudara menginginkan adalah Allah Sang Penyembuh. Saudara ingin menginginkan adalah Allah Adonai. Saudara menginginkan Allah yang lain, Allah yang begini, Allah yang begini, Allah yang begini, Allah yang begini. Kebanyakan kita sedemikian. Sehingga kehidupan kekristenan, kehidupan saudara setelah lahir baru, naik, turun, pasang, surut, pasang, surut. Yang kedua, kenapa dia disebut adalah Allah payudara ibu? Dia memberikan jaminan. Yang kedua, aku akan menjadi pemberi hidup yang kuat. Ingat ketika engkau bayi, engkau tidak berdaya. Ingat ulahnya Abraham yang masih bernama Abram. Kejadian 11, Kejadian 12, Kejadian 13, Kejadian 14, Kejadian 15, Kejadian 16. Parah sekali di Kejadian 16. Gambaran ketidakberdayaan. Lalu aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau harus bisa menemukan apa yang disediakan Allah yang Maha Kuasa. Engkau harus bisa mengetahui apa yang disediakan Allah penyembuh. Engkau harus bisa mengetahui apa yang disediakan Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan. Engkau harus bisa mengetahui apa yang disediakan oleh Allah semesta alam. Engkau harus bisa mengetahui apa yang disediakan oleh Allah Sang Pencipta. Engkau harus bisa mengetahui apa yang disediakan oleh Allah Maha Kuasa. Engkau harus bisa mengetahui apa yang disediakan oleh Allah payudara ibu. Engkau harus tahu apa yang disediakannya. Jadi yang kedua ini adalah Allah menyediakan, Allah menjamin. Aku akan menjadi pemberi hidup yang kuat. Karena dia di mata Tuhan, hidupmu tidak berdaya. Amin. Yang ketiga, aku akan menjadi pemberi makan yang kuat. Makanan yang kuat. Yang membuat engkau menjadi kuat. Menjadi berkuasa. Itu sebabnya dia dijulukin Allah Maha Kuasa. Jadi 3 hal ini penting untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa saudara telah mengalami perjumpaan, telah mengalami jamahan, telah mengalami sentuhan dengan Allah El Shaddai. Kalau selama ini engkau bertumbuh karena engkau disembuhkan, engkau bertumbuh karena engkau diberkati, engkau belum berjumpa dengan Allah El Shaddai. Tapi kalau 3 hal ini engkau alami dalam hidupmu, sama seperti Abraham alami. Oh, saya mau beritahu kepada saudaraku, Efesus 3 ayat 20-21 itu sudah engkau alami. Di mana engkau sudah mengalami perjumpaan spesial. Walaupun engkau memanggil dia tidak sebagai El Shaddai. Tapi engkau memanggil dia tetap Tuhan. Engkau memanggil dia tetap adalah Allah. Engkau memanggil dia adalah Allah. Yang seperti umumnya orang atau Tuhan Allah. Atau Allah Bapa. Tetapi sebenarnya engkau telah berjumpa dengan Allah El Shaddai. Karena itu terlihat dalam hidup saudara. Engkau mendapatkan hidup yang kuat. Engkau mendapatkan makanan yang kuat. Yang menyegarkan. Yang membuat langkah hidupmu itu menjadi tegar. Tetapi, saya katakan tetapi. Meskipun kau tahu seperti itu. Kau harus bisa membuktikan perjumpaanmu itu menghasilkan upah. Yang terlihat dalam hidup saudara. Jadi dengan kata lain saya ingin sampaikan.
Abraham harus menarik kehidupan dari Allah saja. Dengarkan, seorang bayi, masih bayi, dia hanya bisa mengandalkan satu makanan, satu minuman dari payudara sang ibu. Kau hanya menyedot makanan dari aku saja. Jangan baca buku orang lain. Jangan dengarkan kisah orang lain. Jangan hidup dari gereja lain. Jangan mau keliwar-keliwar ke sana mari. Jangan mau membaca, ingin tahu tentang berkat apa sih yang diterima oleh orang lain. Kau harus makan dan menyedot makanan dari aku saja, kata Allah. Itu artinya engkau telah berjumpa dengan Allah El Shaddai. Saudara bisa lihat, selama Abraham terus menyedot makanan dari payudara Tuhan, dia sedot, maka Abraham menjadi manusia sorgawi dengan kuasa dan kekuatan supranatural yang akan memberikan kemampuan banyak hal dalam dirinya. Saudara bisa lihat Roma pasal 4. Mari kita lihat. Saya ingin tunjukin kepada saudara Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Oke, saudara siap? Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Dasar untuk berharap adalah iman. Betul. Ya, untuk berharap. Ya, iman belum datang. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Dia percaya. Dia teguh. Dia kokoh. Dia kuat. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Keyakinannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui. Tubuh, bahwa tubuhnya engkau bisa mengetahui. Tubuhmu sudah sangat lemah. Hal-hal yang natural sudah tidak mendukung lagi. Dengarkan saya. Dari Ur-Kasdim umur dia baru 75 tahun. 75 tahun kurang. Dia naik. Betul nggak? Kenapa? Dia masih punya tenaga natural yang kuat. Lihat apa yang dikatakan di ayat 19 ini. Dikatakan apa? Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Makin lemah atau tidak? Tidak, kata Alkitab. Tetapi dikatakan. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi, saya yakin saudara belum siap. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang atau ia tidak berdaya. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Dia katakan Alkitab adalah fully convinced, penuh keyakinan. Ini gambaran seorang yang dewasa, gambaran seorang yang kuat. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saya mau tanya pada saudara, apa yang menyebabkan Abraham seperti itu? Sejak dia berjumpa dengan Allah El Shaddai. Sejak dia berjumpa dengan Allah payudara ibu. Dia hanya minum dari Allah payudara ibu saja. Tidak ada makanan yang lain. Amin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia bisa berdefile, berjalan,
mengelilingi area destininya dia. Apa yang Tuhan berikan pada dia. Dari Beersheba ke Bethel, Beersheba ke Hebron, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Dia handal. Kemudian apa? Di Kejadian 14 dia katakan kau akan menaklukkan musuh. Dia tahu siapa musuh. Dia peka di Kejadian 14. Siapa musuh? Lot bukan musuhnya dia. Dia tahu Kedorlaomer musuh. Dan yang luar biasa, kalau engkau baca di Kejadian 17 tadi. Lihat Kejadian 17. Ini yang luar biasa. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terlalu banyak aku dapat dicelamu. Tapi sejak dia berjumpa dengan Allah El Shaddai, ketika dia sudah berjumpa dengan Allah payudara ibu, lalu dia meminum air susu yang berasal dari Allah payudara ibu itu, apa yang terjadi? Maka perjalanan kehidupan Abraham selalu di jalan yang tepat. Allah tidak berkata lagi dan tidak melihat ada celah dalam kehidupannya. Maka Abraham hidup tanpa ada penyimpangannya. No margin of error. Mengapa? Selama dia menyedot dari payudara Allah El Shaddai, makanan yang disediakan, itu yang minggu lalu saya sampaikan, yang disediakan oleh El Shaddai saja. Dan dampaknya adalah dia menjadi kuat. Tidak ada margin of error. Tidak ada penyimpangan sedikit pun. Saudara berpikir ketika Ishak sudah mulai dewasa, Allah berfirman pada malam hari. Dia bilang pada hari sebelumnya. Dia bilang, Abraham, bawalah anakmu, korbankanlah itu di salah satu gunung Moria. Saudara bisa berpikir, siapa yang tega? Ismail sudah diusir. Sarah sudah makin tua. Dan hanya satu masalah saja. Sarah mati. Pasal 23, Sarah mati. Hagar sudah jauh. Dan Allah menyatakan, anak satu-satunya. Siapa sih orang ayah mau mengorbankan anak satu-satunya? Karena Allah berkata, korbankanlah anak satu-satumu. Tidak mungkin. Tapi dia begitu kuat. Pagi-pagi dia siapkan kayu. Dia panggil bujangnya, kedua bujangnya. Ayo kita pergi ke salah satu gunung yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Luar biasa. Dia berjalan terus bersama dengan Tuhan, bukan dengan makin lemah, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Oleh karena apa? Oleh karena dia minum satu-satunya makanan yang menguatkan dia, yang membuat langkah dia kuat, yang membuat ketaatan dia makin bertambah, makin bertambah. Tuntutan Allah makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Dia terus menyedot dari air susu payudara El Shaddai. Pikirkan saudara, yang langkah hidup saudara ini, jangan-jangan itu adalah campuran antara air susu El Shaddai dengan yogurt. Makanya pertumbuhan rohani saudara seperti itu. Karena itu bukan menjadi makanan satu-satunya yang disediakan oleh Allah. Apa itu yogurt? Itu menurut
doktrin saya. Itu adalah jalan pikiranmu sendiri. Karena kepandaian logikamu. Karena engkau merasa mampu. Lihat. Abraham mengusulkan ketika namanya diubah. Abraham mengusulkan. Boleh nggak Ismail ini kalau bisa diperkenan oleh Tuhan. Dialah menjadi anak satu-satunya. Ya sebenarnya sih tinggal Allah mengesahkannya. Tapi Allah nggak mau. Kenapa? Dia bilang solusinya bukan karena kau nggak punya anak. Solusinya bukan karena Sarah sudah tua, kau udah tua. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah engkau harus berubah. Engkau harus wujud menjadi manusia surgawi yang hidupnya di alam supranatural. Seolah-olah kalau engkau hidup seperti itu dan Allah menjelaskan seperti itu, pasti engkau akan bertanya kepada Allah dan engkau akan berkata pada bagaimana caranya. Allah akan berkata, El Shaddai, kau hanya minum dari aku saja makanan dan menjadikan itu makanan satu-satunya. Maka semuanya itu akan terrealisasi, akan menjadi realita. Amin. Luar biasa. Tidak ada margin of error. Tidak ada penyimpangan sedikit pun juga. Haleluya. Luar biasa sekali. El Shaddai demikian. Bukannya seperti apa yang di kepala saudara. Ketika saudara mengalami penderitaan, gereja saudara mengalami tantangan. Ketika saudara mengalami penderitaan, oh berdoa, Tuhan biarlah Allah, bangkitlah Allah, hancurkan musuh-musuhnya. Itu ciptaanku juga kata Allah. Engkau salah kaprah. Engkau membangkitkan aku menjadi Allah preman. Saudara, mengapa kita seperti itu? Saya mau tunjukin kepada saudara. Itu sebabnya penekanan Abraham kepada Ishak. Penekanan Ishak kepada Yakub. Penekanan Yakub kepada anak-anaknya. Khususnya kepada Yusuf. Adalah perjumpaan dengan Allah El Shaddai. Kejadian 49. Sorry saudara, Kejadian 28 dulu lah. Yang lebih dekat. Kejadian 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya, bukan memesankan Gojek, memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanan. Bersiaplah, pergilah kepada Naram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Dia bilang, moga-moga Allah yang Maha Kuasa. Kalau kau baca dalam bahasa Ibrani, moga-moga El Shaddai memberkati engkau. Bagaimana engkau diberkati? Hanya dengan makanan dari air susu. Menjadi makanan satu-satunya, dua hal itu saja. Memberkati engkau, membuat engkau beranak bercucu, membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga iya, maksudnya El Shaddai memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu, serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Seketika itu juga Yakub berangkat. Berapa tahun dia ketemu dengan, berapa tahun kemudian dia baru ketemu dengan Ishak. Coba berapa tahun? 20 tahun. Bagaimana mungkin? Itu sebabnya Ishak telah membekali. Yang paling penting, engkau mengalami perjumpaan dengan El Shaddai. Karena kalau engkau berjumpa dengan El Shaddai, pasti engkau menemukan apa yang disediakan oleh dia. Apa yang disediakan oleh dia? Minuman satu-satunya. Minuman bergizi buat langkah hidupmu, buat kehidupan rohanimu. Oh, haleluya. Luar biasa sekali.
Bapa berjumpa dengan El Shaddai. Ishak juga berjumpa dengan El Shaddai. Dia kenal El Shaddai. Itu sebabnya dia pesankan kepada Yakub. Sekarang doa dan harapannya Ishak. Semoga Yakub berjumpa dengan El Shaddai. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kejadian 35. Oh, saudara sangat bersuka cita ya. Saudara bisa lihat sekarang. Allah Maha Kuasa itu bukan menghancurkan musuh saudara. Bukan menghancurkan orang yang mengkhianati saudara. Hal yang Maha Kuasa itu membuat saudara kuat. Kejadian 35. Yakub untuk kedua kalinya bertemu di Betel. Dikatakan di ayat yang ke-11. Ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub. Padahal di ayat 32, pasal 32 sudah dikatakan perubahan nama waktu dia bergulat. Tapi itu baru rencana. Sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Karena nama Israel itu nama dari surga. Itu pribadi dari surga. Bentukan Tuhan. Bagaimana engkau bisa sampai seperti itu? Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah, akulah El Shaddai. Beranak bercucu-cula. Jadi rupanya yang ngomong itu adalah El Shaddai. Maka dia bisa memberikan jaminan. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, Pangeran Allah. Engkau adalah pribadi surgawi. Engkau adalah heavenly man. Arti kata manusia surgawi. Engkau itulah. Kemudian kita lihat lagi pasal 43. Pasal 43. Ini saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Sudah? Kita baca kemudian di ayat kutip aja di ayat 14. Sebelumnya saudara bisa baca pernyataan Israel, yaitu Yakub. Dia bilang, ayat 13, bawa jugalah adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Maksudnya kepada Yusuf. Karena Yusuf belum menyatakan dirinya bahwa dia adalah Yusuf. Ayat 14, Allah yang Maha Kuasa El Shaddai kiranya membuat orang itu. Ini doa. Doanya Yakub. Doanya Israel. Dia tidak ikut ke Mesir. Karena terlalu jauh. Umur dia sudah uzur. Dia bilang, kiranya Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu. Membuat Yusuf menaruh belas kasihan kepadamu. Supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali mengenai aku. Ini jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Apa artinya buat kita? Doa daripada Yakub adalah supaya Yusuf berbelas kasihan setelah berjumpa dengan El Shaddai. Mengapa orang bisa berbelas kasihan setelah berjumpa dengan El Shaddai? Karena Allah yang Maha Kuasa mensuplai minuman yang membuat sifat-sifat Allah itu. Salah satu sifat Allah itu adalah belas kasihan. Itu mulai nyata dan tumbuh di dalam diri orang yang menyedotnya. Sudah? Saudara bisa lihat. Yakub sendiri berjumpa. Dan dia berubah pribadinya menjadi Israel. Pribadi surgawi. Mari saya ajak kita untuk melihat Kejadian 49. Ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Apa yang akan terjadi buat dirimu. Ini setelah Yakub ada
di tanah Goshen Mesir. Saya katakan ini setelah Yakub berada di tanah Goshen Mesir. Dan saudara bisa lihat di sini. Apa yang saya mau sampaikan ini penting buat saudara. Perhatikan baik-baik. Dia memanggil anak-anaknya. Yusuf ada di tanah, bukan di tanah. Yusuf ada di istana. Lalu kemudian dia panggil semuanya, termasuklah Yusuf. Karena ini adalah hari tuanya dia. Sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Tuhan. Kemudian saudara bisa lihat apa yang diucapkan oleh Yakub yang telah 2 kali berjumpa dengan El Shaddai. Dan dia minum. Saya ulangi, dia minum dari air susu payudara El Shaddai. Mari kita lihat ayat 22. Khusus doanya, berkatnya untuk Yusuf. Saya berharap saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Yusuf adalah seperti pohon. Buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda. Masih muda. Pada mata air. Kalau pada mata air tentu tumbuh dong. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dia bertumbuh. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal liat, tetap lentur maksudnya. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Siapa yang maha kuat itu? El Shaddai yang melindungi Yakub. Bagaimana Yakub bisa dilindungi? Berapa kali mungkin dia menipu dalam ketulusan meskipun juga. Tapi Allah melindungi langkah dia supaya dia tetap berhasil. Siapa yang melindungi dia? Karena dia minum air susu yang disediakan oleh Allah El Shaddai. Oleh Allah ayahmu. Dia bilang Allah El Shaddai. Yang akan menolong kau. Dan oleh. Nah ini secara khusus buat Yusuf. Yang didoakan di Kejadian pasal 43 tadi. Dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat apa? Dengan berkat apa saudara? Katakan kepada orang sebelah saudara, dengan berkat buah dada dan kandungan. Ini berkat buah dada El Shaddai. Dan lihat, bukan berarti Yusuf lebih besar daripada Yakub. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Kenapa? Karena bukan hanya satu orang. Bukan hanya satu generasi yang minum dari payudara El Shaddai. Mula-mula yang minum dari payudara El Shaddai adalah Abraham. Setelah itu Ishak. Setelah itu Yakub. Yakub yang paling banyak minum. Tapi kemudian apa? Ternyata setelah Yakub memperkenalkan El Shaddai melalui doanya dan keinginannya kepada Yusuf, maka Yusuf juga rupanya berjumpa dan minum dari payudara. Payudara siapa? Allah payudara ibu. Oh Tuhan, terima kasih. Makanya dia bilang, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala. Atau mahkota. Orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Pertanyaan saya, kenapa dia paling istimewa di antara saudara-saudaranya? Kenapa dia paling beda? Separate dikatakan. From his brother. Kenapa dia beda? Kenapa dia memiliki mahkota? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Kenapa dia dilayakkan ke tempat itu? Kenapa? Dia bisa memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti dia. Mengapa? Karena dia minum air susu El Shaddai. Dan itu yang dia minum setiap hari. Dia bisa mengatakan kepada istri Potifar. Dia bilang, tante. Dia bilang, Om Potifar mempercayakan kepada saya seluruhnya kecuali kamu.
Jadi adalah berdosa kepada Allah. Dia tunjuk kepada Allah. Karena apa? Karena dia minum dari payudara. Itu akibatnya. Dia tetap kuat. Meskipun dia penjara, dia makin kuat. Amin. Saudara bisa lihat. Yakub itu memberkati Yusuf dengan menyebutkan bahwa semua berkat kehidupan yang dimanifestasikan oleh Yusuf adalah karena Allah Yakub dan Allah Maha Kuasa. Semua berkat yang terjadi pada diri Yusuf sampai dia jadi pangeran, itu adalah berkat datang dari Allah El Shaddai. Kalau kau baca dengan teliti Kejadian 49 ayat 22-25, dan di sini termanifestasi karena Yusuf itu selalu menyedot dari buah dada El Shaddai. Makanya dia seperti itu. Jadi saudara bisa lihat, El Shaddai dikenal dalam perjalanan kehidupannya Abraham. El Shaddai dikenal dalam perjalanan kehidupannya Ishak. El Shaddai dikenal dalam perjalanan kehidupannya Yakub. El Shaddai dikenal dalam perjalanan kehidupannya Yusuf. Dikenal dalam perjalanan kehidupannya Daud. El Shaddai. Jadi saudara bisa lihat, jika kita melihat perjalanan hidup Abraham, Ishak, Yakub, maka perjumpaannya itu menjadi titik poinnya, titik kuncinya. Maka perjumpaannya dengan El Shaddai itu yang membuat mereka kuat seperkasa Allah. Saya katakan seperkasa Allah. Jadi bukan Allah yang perkasalah yang mengerjakan perjalanan hidup mereka, yang menghalau musuh-musuh mereka, tapi merekalah yang menyelesaikan masalah demi masalah. Oleh karena mereka makin hari makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan makin kuat, dan makin kuat. Itu yang membuktikan El Shaddai. Amin. Saya katakan perjumpaan Allah dengan Abraham membuat Abraham tidak mengalami margin of error. Arti kata tidak mengalami penyimpangan sedikit pun juga. Maka meskipun tidak ada iman, dia tetap bisa berjalan dalam ketaatan penuh tanpa ada penyimpangan lagi. Saya katakan tanpa ada penyimpangan lagi. Tidak ada ruang kesalahan. Amin. Saya ingin saudara membuka Ibrani 12. Ibrani 12. Saudara harus bisa mengerti, Allah yang Maha Kuasa itu ingin menampakkan dirinya kepada saudara, ingin berjumpa dengan saudara secara pribadi. Mungkin selama ini Bapa rohanimu, gembalamu telah berupaya untuk membawa kehidupanmu supaya bisa mengalami perjumpaan dengan El Shaddai. Engkau tidak pernah mengerti karena engkau selama ini selalu hidup dari masalah ke masalah, masalah ke masalah, dan selalu engkau minta bantu didoakan, bantu didoakan. Kapan engkau menjadi kuat? Kau harus tahu, gembalamu mencucurkan keringat darah supaya engkau bisa berjumpa dengan El Shaddai-nya dia. Itulah doanya Yakub. Dia bilang, bawa juga Benyamin. Aku berdoa supaya El Shaddai memberikan kemurahan kepada Yusuf. Dia belum tahu bahwa itu Yusuf. Memberikan kemurahan. Dan Alkitab menulis, Kejadian 49, ternyata Yusuf juga sudah mengalami perjumpaan. Hanya Yusuf mengulur waktu untuk mendapatkan timing. Oh, luar biasa sekali. Kalau engkau berjumpa dengan El Shaddai, kalau engkau mengalami berjumpa dengan El Shaddai, dan kau minum, kau memakai kehendakmu. Aku hanya mau minum, aku hanya mau makan makanan rohani yang Allah El Shaddai sediakan saja. Aku tidak mau dari yang lain. Aku hanya mau minum seperti itu. Maka ini yang terjadi. Kesempurnaan. Ibrani 12.
Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Memimpin. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. No margin of error. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Walaupun ada seperti itu, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan. Tata Allah. No margin of error. Komputer yang canggih sekalipun tetap memiliki margin of error. Tetap ada penyimpangannya. Peluru kendali yang sudah diset dengan komputerisasi tercanggih. Mobil yang sudah diset dengan teknologi tercanggih. Dan yang lain-lain. Tetap apa saja yang dibuat oleh manusia. Tetap memiliki margin of error. Tetap memiliki penyimpangan. Itu sebabnya mereka yang hidup di perjanjian baru beda dengan apa yang dialami dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama belum ada iman. Iman maksud saya sudah ada tapi belum datang. Jadi saat Allah memberikan iman di dalam dirimu, kau harus tahu iman itu tidak akan membuat saudara memiliki margin of error atau penyimpangan. Dengan kata lain, kalau engkau diberikan iman, kalau perjanjian lama, engkau berjumpa dengan Allah yang Shaddai, dan kau menyedot makanan, minuman yang disediakan dari payudaranya, engkau tidak akan gagal. Engkau tidak akan memiliki penyimpangan dari tujuan Tuhan. Dari jalan Tuhan yang Tuhan sediakan. Allah menyediakan jalan. Allah menetapkan tujuan. Saya ulangi, Allah menyediakan jalan. Allah menetapkan tujuan. Engkau tidak akan pernah menyimpang. Sedikit pun juga. 1 senti pun juga. 1 mili juga. Amin. Yang kedua. Yang pertama. Saudara bisa lihat kesempurnaan. Tidak ada margin of error. Jika engkau memiliki iman. Iman yang berasal dari Allah. Jika engkau berjumpa dengan Allah El Shaddai. Dan kau minum dari apa yang disediakan oleh dia. Maka dengarkan saya. Dengarkan saya. Kau baca di Kejadian 28. Meskipun Yakub. Kejadian 32. Meskipun Yakub bergulat dengan Allah yang diwakilkan oleh malaikat Allah di Mahanaim. Meskipun dia berjumpa dengan Allah di Betel. Saudara bisa lihat. Maka saudara bisa lihat. Allah bisa mengatakan. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan engkau. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa memaksa engkau untuk engkau berpindah kehidupan. Itu sebabnya perjumpaanmu dengan Allah El Shaddai. Dan ketika engkau memiliki iman yang sudah saya sampaikan minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Maka bukan hanya engkau tidak memiliki margin of error. Tidak akan memiliki penyimpangan. Engkau akan memiliki keakuratan perjalanan rohani. Tapi bukan itu saja. Tidak ada satupun kekuatan. Saya katakan sekali. Tidak ada satupun kekuatan. Yang bisa mengalihkan saudara. Yang bisa mengalahkan saudara. Yang bisa merebut saudara. Yang bisa memindahkan posisi saudara. Tidak ada satupun kekuatan. Kalau saya katakan tidak ada satupun kekuatan. Termasuk Allah sendiri. Luar biasa. Terakhir. Yang ketiga. Kalau kau berjumpa dengan Allah El Shaddai dan kau minum. Dari air susu. Dari satu-satunya makanan dan tidak ada lain. Hanya yang disediakan oleh Allah.
Dengarkan saya. Kalau engkau minum dari situ, saudara bisa lihat. Dan kau memiliki iman dalam dirimu. Melalui proses dari firman. Allah berbicara kepada engkau. Allah berfirman kepada engkau. Dia sebutkan tujuanmu. Perjalanan hidupmu. Allah berfirman. Dan kau percaya. Kau mengambil iman itu. Iman itu ada kekuatan untuk menggenapi. Dengarkan saya. Perhatikan saya. Yang ketiga ini. Dengarkan saya. Tidak ada satupun juga yang bisa merebut iman, merebut keyakinan saudara. Tidak ada satu pun juga. Mengapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu yang diharapkan oleh Allah terjadi pada diri manusia. Tidak ada satu pun juga. Musuh tidak bisa menjamah saudara. Saya ulangi, musuh tidak bisa menjamah saudara. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Namun kamu memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kami memiliki roh iman. Roh iman itu adalah kekuatan ataupun kuasa untuk menggenapkan. Roh iman yang sama. Sekarang kita baca 1 Yohanes 5 ayat ke-18. 1 Yohanes 5 ayat ke-18. 1 Yohanes 5. Kita baca dari ayat yang ke-18. Kita tahu, katakan kita tahu. Saudara juga harus tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 2 hal yang tidak bisa terjadi. Tidak bisa disentuh oleh orang yang lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa. Yang kedua, si jahat tidak bisa mendekatinya juga. Menjamahnya. Oke? Pertanyaan saya. Saudara memiliki anatomi kehidupan. Saudara memiliki anatomi kehidupan. Betul tidak? Terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Apakah seluruhnya saudara ini lahir dari Allah? Tidak toh. Kan kita hanya tahu bahwa hanya roh kita yang mengalami lahir baru. Lahir dari Allah. Dengan kata lain. Allah tunjukkan. Dengarkan saya. Ketika engkau memiliki iman. Iman itu adalah roh. Dan ada pada rohmu. Allah tunjukkan. Melalui kompas. Melalui GPS-nya Allah. Melalui GPS-nya. Ada satu tempat dalam hidupmu. Saya katakan. Dosa tidak bisa sampai ke sana. Si jahat tidak bisa menjamahnya. Itu sebabnya engkau berperang mengalahkan si jahat, mengalahkan tipu muslihat. Selalu mulai dari tempat yang gak bisa dijamah. Bagaimana supaya saudara menang atas dosa? Mulailah dari tempat. Mulailah dari kehidupan di mana si jahat dosa tidak bisa menghampiri area itu. Mulai dari sana. Kalau saudara mulai dari tubuh saudara, wah, tubuh saudara punya keinginan. Jadi dengarkan saya. Kalau saya bisa sebutkan ketiga hal ini yang terjadi. Apabila engkau berjumpa dengan Allah isyarat dan minum dari air susunya. Lalu kemudian sama saja dengan orang-orang yang hidup setelah Kristus datang. Dia hidup pada masa, saya katakan, pada masa di mana iman itu sudah datang. Maka mereka cukup memiliki iman. Maka ini akan terjadi pada hidup mereka. Kesempurnaan. No margin of error. Tidak ada penyimpangan. Tidak mempan. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalihkan saudara. 3 hal ini memberikan kepastian. Kalau begitu, mulai dari sekarang, kalau kau alami seperti ini, saya katakan, mulai dari sekarang, kalau kau alami seperti ini,
Mulai dari sekarang. Bisakah engkau gagal? Tidak bisa. Abraham sudah menjadi contoh. Sampai sekarang Allah memuji Abraham. Yesus memuji Abraham. Ishak menjadi contoh. Yakub menjadi contoh. Yusuf menjadi contoh. Amin. Amin. Saudara bisa lihat itu. Jadi kesempurnaan itu menegaskan kepastian. Bukan hanya sekedar kamu akan sempurna. Dia menegaskan tentang kesempurnaan. Tidak ada margin of error atau penyimpangan. Kalau kau memiliki iman. Dan saudara sudah tahu. Bahwa iman itu adalah pribadi Yesus. Orangnya. Amin. Itu orangnya. Saudara bisa lihat. Allah ingin memberikan kepada saudara pengalaman demi pengalaman. Ingat, firman itu mengandung iman. Di mana saudara tinggal membutuhkan percaya pada firman itu. Firman itu berisi kuasa. Firman itu dimanifestasikan. Untuk dimanifestasikan dalam dirimu. Pamerkan dalam dirimu. Sehingga orang terlihat. Orang tidak bingung. Baca firman, dengar firman, orang bisa bingung. Tapi dia lihat firman itu terwujud dalam hidupmu. Tidak bingung lagi. Jadi itu sebabnya sangat penting sekali, saudaraku. Orang yang memiliki iman. Orang yang berjumpa dengan Allah El Shaddai. Mereka fokus kepada 3 hal yang pasti ini. Saudara tahu apa itu? Kesempurnaan. Tidak terkalahkan. Tidak bisa digeser sedikitpun oleh kekuatan apapun juga. Jadi itu sebabnya Alkitab berkata, iman itu adalah dasar bagi harapan apa saja yang mau dibangun. Jadi iman itu menjadi dasar bagi harapan apa saja yang dibangun. Pengharapan itu seperti dimulai dari benih yang kecil. Saudara nggak perlu nanam benih itu, nggak perlu dikipas-kipas, nggak perlu diairin tiap hari, karena dia masih membutuhkan sedikit sentuhan. Sama seperti juga. Dan Allah akan ubah itu. Pengharapan yang dimulai dari benih. Benih firman. Itu akan diubah menjadi iman yang kokoh. Bagikan pohon yang kokoh. Saya ingin mengakhirinya. Seperti ini saudaraku. Perhatikan baik-baik. Dengarkan saya. Bukankah tadi saya katakan kalau kau berjumpa dengan Allah El Shaddai. Engkau tetap adalah diperhadapkan Tuhan. Allah memperhadapkan dirinya kepada makhluk ciptaan dengan kehendak bebas. Meskipun kau dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tanah yang Tuhan tunjukkan kepada engkau, yang engkau belum ketahui, tapi tetap engkau di mata Allah dipelihara, dijaga tetap sebagai makhluk ciptaan dengan kehendak bebas. Engkau boleh menentukan. Boleh menjawab apa yang datang dari Allah. Ya atau tidak. Tapi saya mau berikan sesuatu kepada saudara. Apa itu iman? Amin. Iman itu punya kuasa yang luar biasa sekali. Amin. Iman itu bahkan membuat saudara. Sehingga kehendak saudara itu. Untuk cenderung mengambil keputusan. Untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 15 ayat yang ke-27 itu adalah berbicara tentang sikap iman di dalam doa. Saya ingin berbicara kepada saudara semua supaya saudara mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, if you abide in me. Jikalau, apa artinya? Untuk menunjukkan bahwa saudara tetap adalah makhluk dengan makhluk ciptaan bebas. Dengan kehendak bebas. Jika kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Engkau terima firman Tuhan. Bagaimana firmanmu itu mulai tinggal dalam diri? Percaya pada firman itu. Lalu kemudian Yesus katakan,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dengan demikian, coba operasikan kalau dua kondisi ini sudah terjadi pada hidupmu. Coba sekarang engkau operasikan sendiri kehendak bebasmu itu. Maka apa yang mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka kehendakmu hanya akan menemukan nilai-nilai Allah. Dan itu yang akan kau minta. Dan kamu akan menerimanya. Maka itu akan terlaksana bagimu. Dikatakan, it shall be done for you. Itu akan dilakukan untukmu. Siapa yang akan melakukannya? Siapa yang akan melakukannya? Allah akan melakukan apa yang kau kehendaki. Suatu ketika Yesus bertemu dengan seorang, orang itu di bawah bertemu dengan Yesus. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Dia tanya kepada Bartimeus juga, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Karena apa? Kenapa Yesus berani mengatakan itu? Bukankah manusia diciptakan menurut kehendak bebasnya? Diciptakan sebagai makhluk dengan kehendak bebasnya. Tidakkah dia takut? Dia minta macam-macam. Dia minta yang mengarah kepada dosa. Dia minta mengarah kepada pemberontakan kepada Allah. Yesus tidak tahu apabila orang sudah memenuhi dua kondisi yang seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya firmanku tinggal di dalam kamu. Sebab di dalam firman itu ada kuasa untuk menciptakan manusia dari manusia pemberontak, dari keinginan pemberontak, untuk menjadi manusia, menjadi pewaris Allah yang disebut anak-anak Allah. Maka Allah pun juga tidak akan lagi merasa gentar. Maka dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk meminta apa saja, dan dia akan melakukannya. Karena Allah tahu dengan pasti bahwa orang ini tidak akan meminta sesuatu yang melanggar Allah. Amin. Saudara harus percaya dengan kebenaran itu. Inilah yang akan terjadi pada hari-hari belakangan ini buat hidup kita. Jadi fokus hidup saudara adalah apa? Fokus hidup saudara apa? Saudara harus fokus. Fokus iman adalah apa? Fokus iman adalah firman tak terkalahkan. Fokus iman adalah, karena iman itu adalah kekuatan untuk menggenapkan. Jadi perhatian daripada iman itu adalah firman yang tak terkalahkan. Firman itu sempurna. Firman itu tidak bisa dipengaruhi atau tidak bisa ditembus. Jadi dengan kata lain, pasang imanmu pada firman. Letakkan imanmu pada firman yang demikian. Amin. Bukan firman pilihan saudara. Makanya Yesus berkata di Lukas pasal yang ke-8. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Setelah dia menghardik gelombang. Setelah dia menghardik alam ini. Diam, tenanglah, diam. Yesus bertanya pada mereka, di manakah imanmu? Sekarang saudara bisa menjawabnya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Oh, hari ini saudara diberi penjelasan tentang El Shaddai. Jadi saudara bisa lihat orang-orang di dalam perjanjian lama. Dia cukup berjumpa dengan Allah El Shaddai. Dan menurut Efesus 3 ayat 20-21. Gerejanya ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita baca. Supaya kita jangan salah lagi. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Mari kita baca. Sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan, dikatakan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi melampaui. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Nyata. Sudah ada realitanya. Kepada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Itu melampaui apa yang kau pikirkan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Dikatakan apa? Bukan untuk saudara. Turun-temurun. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara percaya itu?
El Shaddai luar biasa sekali, saudara. Itu sebabnya kalau Bapa rohanimu berupaya supaya engkau mengalami perjumpaan dengan El Shaddai, itu adalah sesuatu yang benar-benar, sesuatu yang harapan, supaya engkau bisa maju dan maju dan maju dan maju. Naik, 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 dan naik. Dan akhirnya engkau bisa mencapai posisi Sion. Terpujilah namanya. Amin. Bapa, terima kasih untuk apa yang kau sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran. Terima kasih untuk penyingkapan. Terima kasih sekarang kau menunjukkan kepada kami kerinduan hatimu, harapan-Mu, target-Mu, sehingga kami mengerti. Sekarang kami katakan, kami mengerti bahwa kami ada, dan kami tahu bahwa kami ada di jalan yang tepat. Terima kasih untuk keakuratan. Terima kasih untuk ketidakmempanan terhadap kuasa dosa, terhadap kuasa si jahat yang tidak bisa menjamah hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan jalan kepada kami, sehingga betul-betul kami bisa mengalami sama seperti yang dialami oleh Yesus, anak manusia itu 2000 tahun yang lalu. Saudara, meskipun kita dalam doa, saudara tahu iblis tidak bisa menjamah Yesus. Kekuatan tentara Romawi, kekuatan Herodes, kekuatan orang Farisi, mahkamah agama tidak bisa mengalihkan perjalanan Yesus yang tetap akurat sampai ke salib dan bahkan sampai naik ke surga. Tidak ada satupun juga. Yesus menunjukkan keteladanan yang pasti, bermula daripada firman. Dia adalah sang iman itu sendiri. Dia berjumpa dengan El Shaddai. Saudara bisa lihat, dia hanya minum. Dikatakan, apa yang kukatakan itu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Dia minum dari Bapa. Dia minum dari El Shaddai. Itu membuat dia tetap akurat. Dia tetap manusia, tapi dia akurat. Terpujilah namanya. Kami juga disiapkan oleh Tuhan. Kami juga ditargetkan oleh Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus. Menjadi sama seperti dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.